Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita menjadi salah satu pemenang, dalam artian kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Posisi kita habis makan sahur, perut kenyang, air penuh, tapi kita masih bisa menciptakan waktu luang untuk sholat berjamaah dan duduk di majlisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah adalah kata yang layak dan pantas kita sampaikan dari lisan yang hina ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Tak lupa sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kultum yang semalam dengan tema puasa totalitas dan Ramadan berkualitas. Semalam telah dibahas tujuan utama adalah kita berpuasa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan telah sebagian kecil disampaikan tentang ciri-cirinya. Targetannya jelas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk mengingatkan kembali, artinya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Insya Allah yang hadir di majlis ilmu pasti lebih paham. Yang dikhawatirkan adalah sahabat kita, mungkin anak-anak kita yang masih pemula, perlu ada pendewasaan berpikir tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini hanya mengingatkan kembali, menggarisbawahi bahwa Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam, adalah pondasi yang harus kita laksanakan, dan itu salah satu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah hafal semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjil baita. Dan yang terakhir adalah wasaumu Ramadan, saumnya di bulan Ramadan. Kadang-kadang kita berpikir saum itu hanya di bulan Ramadan, itu yang wajib, padahal masih banyak yang sunat-sunatnya. Kita fokuskan saja dulu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita itu betul-betul berkualitas. Kualitas artinya adalah kita harus bisa memanage, kita harus bisa mengantisipasi, dan kita harus bisa merencanakan. Perencanaannya bagaimana, pelaksanakannya bagaimana, dan yang paling berat adalah ketika Ramadan kita berhasil atau tidak, nanti kita evaluasi di bulan Syawal. Artinya bulan Ramadan ini bulan yang penuh latihan, bulan istilahnya kawah candra di mukanya. Keberhasilannya apakah kita akan melanjutkan atau tidak di bulan-bulan setelah pasca bulan Ramadan. Tadarusnya kah apa kita lanjutkan? Kemudian puasa-puasa sunatnya apa kita dilanjutkan? Karena kita sudah terbiasa 30 hari 1 bulan penuh kita berpuasa wajib. Kemudian amal solehnya dan amalan-amalan yang lainnya apakah kita sudah melaksanakannya nanti, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang jelas coba kita resapi, kita muhasabahi bahwa ternyata puasa itu bukan hanya sebatas dalam tanda kutip mungkin orang yang awam
jang naon puasa, nahan lapar jeung haus. Kan ada kata-kata yang tidak paham seperti anak kecil atau mungkin orang-orang yang nonis bisa seperti itu. Padahal kalau kita tapakuri, kalau kita resapi, kalau kita muhasabah, ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya. 24 jam kita makan dan minum tanpa berhenti. Ketika berpuasa, disitulah adalah satu hikmahnya, bahwa puasa adalah bisa menjaga untuk kesehatan kita. Organ tubuh tidak mungkin 24 jam terus-menerus tanpa kita atur, tanpa kita jaga, tanpa kita peduli kepada diri kita sendiri. Di situ jelas bahwa kita harus menjaga pola makan dan pola minum. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan puasa Ramadan 1 bulan di antara 12 bulan, insya Allah tubuh kita akan kurang sempurna atau kurang bagus. Inilah salah satu hikmahnya. Dengan puasa di bulan Ramadan kita bisa menjaga pola makan dan minum. Makan dan minum harus secukupnya. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu illa yuhibbul muslimin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan makan dan minum. Silakan makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan, secukupnya. Kita menunggu, taruhlah puasa 12 jam. Sebelum buka sudah dijeng-jengkan, sudah dikumpulkan yang manis, yang masin, makanan semua. Ternyata ketika seteguk air saja, mungkin kita makan dan tidak lebih dari 5 menit sudah kenyang. Itulah nafsu yang menyertai kita semua. Supaya puasanya kita betul-betul totalitas dan berkualitas, artinya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Selanjutnya kalau kita pahami, ternyata puasa di bulan Ramadan itu membangun mental dan watak kepada taat kepada aturan. Khusus ini di siang hari, makan dan minum halal, tapi kita tidak bisa menyentuhnya. Istri di rumah halal, kita tidak bisa menyentuhnya. Ini adalah salah satu, kalau kita tafakuri betul bahwa Allah menjanjikan kepada kita semua bahwa kita harus serba menjaga hidup dan kehidupan di alam yang fana ini. Selanjutnya kita harus banyak melihat, meresapi, ternyata ketika kita puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita bisa merasakan betapa laparnya, betapa hausnya. Kita hanya sebatas taruhlah hitungan 12 jam kalau 12 jam. Kalau 8 jam 8 jam. Karena di belahan dunia berbeda-beda, ada yang lama, ada yang sebentar. Kita fokuskan dari mulai terbit fajar sampai maghrib, terbenam matahari. Kita hanya sebatas waktu seperti itu. Tapi saudara kita, sahabat-sahabat kita, ataupun tetangga-tetangga kita yang keseharian seperti itu, kalau kita tidak berpuasa tidak mungkin kita bisa merasakan, tidak bisa melihat betapa mereka orang lain yang dari hari ke hari istilahnya koreh cok bisa seperti itu, bisa bertahan dan masih bisa beribadah. Mereka kenapa tidak? Kita yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita tidak merasakan kondisi sahabat-sahabat, saudara-saudara kita seperti itu? Itulah salah satu hikmahnya kita bisa merasakan ketika kita melakukan ibadah puasa. Kembali lagi kita coba garis bawahi, ternyata ketika 9 hari berjalan kita bisa diambil pelajaran, kita bisa ambil salah satu poin yang terpenting. Kenapa sahabat-sahabat kita belum bisa totalitas dan Ramadannya belum bisa berkualitas? Ini perlu ada bimbingan, informasi dengan teknis senyaman mungkin dari bapak-bapak semua. Insya Allah yang hadir di sini tidak perlu diberitahukan, tidak perlu diceramahi. Artinya banyak saudara-saudara kita yang perlu ada pendalaman tentang makna ini Ramadan. Banyak yang berpuasa di Ramadan ini
tidak dengan ikhlas. Karena kalau kita cermati ketika Ramadan mau hadir, banyak orang yang ada 3 golongan yang menjawab tentang Ramadan. Ada yang antusias datangnya bulan Ramadan, semangat bulan Ramadan, karena di situ banyak sekali pahala yang menunggu kita semua. Ada yang biasa-biasa saja, mau Ramadan mau tidak tetap saja saya usaha seperti ini, ibadah seperti ini. Ada yang juga yang menolak, buat apa sih Ramadan? Mesti nahan lapar dan haus. Coba kita lihat di jalanan, baru H+1 sudah banyak yang melenyun udud, yang sudah banyak makan di Indonesia hari. Mereka tidak memahami itu Ramadan. Yang mereka ketahui adalah bagaimana hari ini makan dan minum dan seterusnya, padahal hidup itu tidak akan selamanya. Itu salah satu kesalahannya, bahwa ibadah puasa tanpa keikhlasan, kemudian tanpa didasari dengan ilmu, dan juga malas-malasan untuk melaksanakannya. Insya Allah kalau kita mencoba terus mendekatkan diri kepada haplah mubarakah, segala sesuatunya pasti akan bisa. Kita coba meniru ilmu bahwa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Sesulit apapun, sesukar apapun, kalau kita lebih sering bersinggungan dengan majlis-majlis Allah, bersinggungan dengan orang-orang yang soleh, insya Allah ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, sedikit banyaknya pasti kita akan terpengaruh. Ketika kita banyak bergaul, banyak bersilaturahmi dengan orang-orang yang tidak soleh, kemungkinan kita juga akan terbawa arus. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul mau Ramadan yang berkualitas. Bismillah, dari sekarang masih ada waktu. Sekarang baru 9 hari, masih ada waktu 21 hari lagi kita bisa mengoptimalkan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan apa yang diidam-idamkan, apa yang kita dicita-citakan, kita mendapatkan pahala yang betul-betul maksimal, pahala yang betul-betul sempurna, pahala yang betul-betul bisa jadi bekal kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan bismillah dari sekarang kita mencoba saling mengingatkan dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan. Mudah-mudahan ini hanya sebatas mengingatkan kembali, wabil khusus buat saya pribadi. Mudah-mudahan ini memotivasi buat kita semua, dan kita ingin jadikan wasilah buat saling mengingatkan kita di antara yang lain. Sekian, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah ada kehilapan dan kealpan dari saya secara pribadi. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa